Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Cerita ini berjudul tentang Rahasia Peta Emas Sunan Kalijaga. Sebuah kisah yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga mengajarkan kita tentang dakwah, toleransi, dan budaya Islam. Tokoh dan latar cerita. Di sebuah desa bernama Kadilangu, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jaka Purnama. Jaka adalah anak yang cerdas, penasaran, dan suka bertanya. Suatu sore, saat ia sedang bermain di rumah kakeknya, ia membuka sebuah lemari tua. Di dalamnya, ia menemukan gulungan daun lontar yang sangat usang. Di atas gulungan itu tertulis peta rahasia dakwah. Jaka bertanya, "Kakek, ini apa?" Sambil tersenyum. Sang kakek berkata, "Itu warisan dari Sunan Kalijaga, tapi bukan peta emas biasa, melainkan peta hati." Masya Allah. Kakek dan peta hati. Kakek dan peta hati. Jaka heran peta hati. Kakeknya lalu mulai bercerita. Dulu Sunan Kalijaga adalah seorang wali yang sangat bijaksana. Ia tidak berdakwah dengan kekerasan atau memaksa. Ia berdakwah dengan cara yang unik melalui wayang kulit, gamelan, dan seni ukir. Orang-orang datang karena tertarik dengan budaya, tapi pulangnya membawa pelajaran tentang Allah dan akhlak mulia. Bayangkan menonton wayang, tapi isinya adalah pelajaran tentang iman dan akhlak. Cerdas sekali ya. 3 simbol dalam gulungan. Di dalam gulungan lontar itu, Jaka melihat 3 simbol. Pertama, wayang, yang berarti Sunan Kalijaga menggunakan budaya lokal untuk menyampaikan dakwah. Yang kedua, pelita sebagai simbol ilmu dan akhlak yang menerangi hati. Dan yang ketiga, jembatan yang berarti toleransi dan hubungan antar umat beragama. 3 simbol ini menjadi petunjuk bagi Jaka bahwa dakwah harus lembut, terang, dan merangkul semua orang. Aksi Jaka dan teman-teman. Setelah mendengar kisah itu, Jaka punya ide. Ia mengajak teman-temannya di sekolah untuk membuat pementasan wayang mini. Mereka menciptakan tokoh bernama Ki Luhur, seorang tokoh yang baik hati, suka membantu dan menghormati semua tetangganya, termasuk yang berbeda agama. Di dalam pertunjukan mereka, Ki Luhur menolong tetangga yang sakit, membantu tetangga yang terkena musibah, dan mengajak anak-anak bermain tanpa membeda-bedakan. Inilah makna toleransi dan kebersamaan. Nilai-nilai Islam dalam cerita. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal. Sunan Kalijaga mengajarkan kita bahwa menyampaikan kebaikan itu bisa dilakukan dengan cara yang kreatif dan damai. Dakwah itu bukan marah-marah, tapi mengajak dengan seni, dengan cinta, dan dengan akhlak mulia. Itulah sebabnya Sunan Kalijaga begitu dicintai masyarakat Jawa. Beliau menyatu dengan budaya tanpa menghilangkan nilai Islam. Sunan Kalijaga sebagai tokoh Wali Songo. Tahukah kalian, Sunan Kalijaga adalah satu dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang menyebarkan Islam di Indonesia. Tapi beliau berbeda dari yang lain. Sunan Kalijaga tidak membangun masjid di awal, tapi membangun kepercayaan masyarakat. Lewat wayang dan cerita-cerita bijak, beliau menyisipkan pesan-pesan Islam. Lewat seni ukir dan lagu tembang, beliau menanamkan akhlak, dan lewat perilaku ramah, beliau menunjukkan bahwa Islam itu damai. Adapun tujuan dan pembelajaran SKI. Dalam pembelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam, kita tidak hanya menghafal nama tokoh, tapi juga belajar nilai hidup dan karakter. Dari kisah ini, kita bisa memahami bagaimana cara berdakwah yang tidak menakutkan, bagaimana Islam hidup berdampingan dengan budaya lokal, bagaimana toleransi bisa menjadi jembatan antar umat manusia. Proyek kreatif untuk siswa.
Nah, sekarang giliran kalian nih. Apa kalian bisa membuat cerita seperti Jaka dan Kilohor? Cobalah bersama teman-teman membuat pementasan wayang mini atau cerita bergambar atau video singkat tentang tokoh baik yang membantu siapa saja tanpa membedakan agama. Gunakan simbol wayang, pelita, dan jembatan dalam karya kalian ya. Jangan lupa sampaikan pesan Islam dengan cara yang indah. Dan terakhir ada refleksi dan penutup. Jadi apa sebenarnya peta emas Sunan Kalijaga itu? Bukan peta berisi harta, tapi petunjuk tentang bagaimana menjadi manusia yang bijak, toleransi, dan penuh akhlak. Kita semua bisa menjadi seperti Jaka Purnama. Kita bisa menyampaikan kebaikan, membantu sesama, dan membawa cahaya pelita ke dalam kehidupan. Kita bisa menjadi jembatan yang menyatukan, bukan yang memisahkan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan meneladani kisah yang sudah saya sampaikan tadi. Saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.